Nah, caranya ketika apa yang harus saudara lakukan? Menghadapi kesukaran. Jangan berlutut. Jangan pernah berlutut pada kesukaranmu. Do not ever bow down to your problem. Gak ada kata lain. Just don't give up. Itu aja saudara. Saya kalau boleh, kalau saudara tanya, Pastor Nita salah satu kelebihan yang dipunyai Pastor Nita sejauh ini apa? Saya simply menolak untuk menyerah, itu aja. Saya bisa ada di mimbar ini ya saudaraku, sampai detik hari ini. I simply terus consistently berusaha not to give up. Gak ada cara lain. Ada hal-hal yang memang saudara harus hadapi dan pegang ini ya saudaraku. Peperangan itu bagiannya Tuhan. Bagianmu bertahan sampai akhir. Di dalam peperangan itu engkau tidak sendirian. Dia juga berperang saudaraku. Tapi sementara dia berperang bagi engkau, dia melatih engkau jari-jarimu untuk berperang juga. Kalau engkau sudah menyerah, gak akan selesai. Simply do not bow down to the problem. Yuk kita buka Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Apabila ini dalam semua ayat ya saudara ada petunjuk. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu. Oke, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu. Oke. Musuh itu bisa jadi saya samakan dengan masalah enggak? Boleh ya. Apabila engkau keluar berperang melawan masalahmu. Musuh ini boleh enggak saya kaitkan dengan apabila engkau keluar berperang melawan sakit penyakitmu? Bisa ya. Oke, saudara sebutkan apa saja yang saat ini sedang melawan engkau. Gitu aja ya saudaraku ya. Oke. Dan engkau melihat, jadi saat engkau berperang, ngelawan masalah, tantangan, kesukaran, sakit penyakit, apapun itu. Dan engkau ngelihat, mata kita ngelihat. Jendela dari pikiran dan hati kita itu ada dua, penglihatan dan pendengaran. Dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Artinya apa di sini sudah? Masalahmu tuh lebih besar dari yang sanggup engkau kalahkan. Jadi kalau engkau keluar, engkau mau berperang, engkau ngelihat masalahmu itu lebih besar dari yang sanggup engkau tahan, yang sanggup engkau perangi. Tuhan ngomong, janganlah engkau takut kepadanya. Disuruh itu sudah. Pastor lah, tapi kan kalau saya takut terus gimana? Tuhan ngomong, jangan. Jangan. Ada satu ayat lagi yang ngomong gini saudaraku. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ayat itu menyenangkan sekali saudaraku. Firman itu amazing. Kalau saudara gali, nanti satu demi satu itu menjadi jawaban dalam hidupmu. Maksudnya di dalam kasih tidak ada ketakutan apa? Kalau saudara sudah takut, berendam dan minta kasih Tuhan memenuhi engkau. Nanti ketika ada kasih itu ya saudara, penuh ya. Itu seperti dikasih kekuatan saudara. Tapi once again ini peperangan. Yang namanya peperangan ya saudara. Ada gak sih peperangan saudara kuat, terus musuh saudara nyerah. Ya sudah, kamu udah kuat, bye-bye gitu. Dia akan cari celah lagi. Terus dihantem. Sampai dia kalah mutlak. Make sense ya Bapak Ibu ya. Jadi pastor saya udah ngelakuin kok. Sudah saya lakukan loh pastor. Tapi kok masih begitu? Sering kan ngalami seperti itu. Jangan bow down. Lanjut ya. Ayat yang kedua. Kita lanjut. Apabila kamu menghadapi. Tadi ngelihat. Sekarang menghadapi pertempuran. Maka seorang imam harus tampil ke depan. Dan berbicara kepada rakyat. Dia ngomong apa? Disuruh ngomong apa?
dengan berkata, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah gemetar, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Tadi ketika baru ngeliat ya, banyak orang belum bertempur, ngeliat aja udah takut. Sekarang beneran ngelawan. Sekarang beneran bertempur. Pada saat beneran bertempur, disuruh maju imam untuk ngomong. Itu bicara apa, saudara? Di tengah pertempuranmu, pastikan itu firman terus berbicara dalam hidupmu. Kuancengin terus, saudara. Pastikan hati-hati dengan apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Itu kata kuncinya. Setiap kali musuh mengintimidasi, kamu cuma 50.000, kami ini loh 100.000. Kamu senjatanya nggak ada apa-apanya, kami ini loh kuda, kereta, dan senjata lengkap. Goyah kan? Goyah kan? Alkitab ngomong, suruh maju tuh imam, suruh ngomong, jangan lemah hatimu. Jangan lemah hatimu. Ada satu lagi firman ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan lemah. Jangan lemah. Jangan lemah. Jangan lemah. Jangan takut. Jangan gentar. Jangan gemetar. Itu harus terus diperdengarkan, saudaraku. Artinya apa? Dalam masa peperangan, mulut ini loh saudara, deklarasi iman. Takutnya takut, ngadepi seperti itu takut, tapi harus ngomong, jangan gentar, jangan takut, jangan lemah. Itu deklarasi iman, saudara. Terus tuh, diperkatakan, terus. Nah, masalahnya nanti musuh ya terus ngomong juga. Saudara tahu nggak? Makanya di dalam sebuah peperangan ya, saudara, yang pertama dibunuh, biasanya ya, orang yang suka teriak-teriak sama nabuh gendang perang itu yang dibunuh duluan. Biasanya. Kenapa? Karena itulah yang membawa semangat buat seluruh pasukan. Iblis ketika ada perang ya saudara, yang diserang dulu pasti imanmu. Itu sudah pasti. Karena memang senjatanya adalah tadi disuruh apa? Lawanlah dengan iman yang teguh. Jadi yang pertama ditembak, imanmu dulu. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Makanya supaya imanmu gak jatuh, imanmu gak mati, tadi imam harus maju memperkatakan terus. Ayo maju, ayo jangan menyerah, ayo Tuhan beserta engkau, ayo pasti bisa, ayo ada pertolongan Tuhan. Dan setelah itu imam disuruh ngomong apa? Lihat ini saudaraku. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi dalam hidupmu. Saudara harus nangkap kesadaran ini. Tuhan tuh sedang perang buat engkau. Dia ngelatih engkau berperang. Itu sebabnya jangan mundur, jangan lemah, jangan gentar, jangan takut. Dia menyertai engkau. Dia berperang dengan maksud membawa engkau pada kemenangan. Banyak orang kalahnya bukan karena peperangan, tapi kalahnya berhenti di tengah jalan. Udah tidak kuat dulu hatinya, lemah. Itu sebabnya kepada Yosua Tuhan ngomong apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkan. Itu diulang sampai 5 kali loh saudaraku. Kalau saudara tanya sama saya sampai kapan pastor? Tadi. Sampai menang. Sebelum itu, do not bow down to your enemy.